Saudara sekalian, tema hatimu, hartamu sudah berakhir minggu yang lalu. Memasuki bulan Oktober ini, bulan keluarga, masih dengan mengikuti pembacaan leksionari, kita akan diajak oleh Injil Lukas pasal 17 sampai 19 untuk merenungkan tentang faith, tentang iman. Dan di dalam penerapannya kita akan menghubungkan, berfokus pada hubungan antara iman, keluarga, dan persahabatan. 3F, faith, family, and friendship. Itulah tema kita selama bulan ke-10 ini. Faith, family, and friendship. Bacaan Injil dalam sebulan ini memang menyentuh berbagai dimensi tentang faith, tentang iman. Yaitu iman dilihat dari berbagai sisi atau angle. Seperti orang memotret satu objek yang sama, tetapi dari angle yang berbeda-beda. Hari ini kita akan mulai dengan angle yang pertama. Rasul-rasul atau murid-murid Yesus diceritakan berkata kepada gurunya, "Tambahkanlah iman kami." Ayat 5. Di dalam Alkitab bahasa Inggris New International Version atau dan juga American Standard Version disebutkan increase our faith. Dalam Alkitab The Message disebutkan give us more faith. Tambahkanlah iman kami. Tetapi saudara-saudara, tampaknya ini permintaan yang kurang atau tidak tepat. Iman itu bukan seperti barang yang bisa diukur besarannya dan juga bisa diukur volumenya. Iman bukan barang yang bisa ditambahi atau dikurangi. Terjemahan Alkitab bahasa Inggris sehari-hari dari Eugene Peterson di ayat 6 berbunyi begini. But the master said, "You don't need more faith. There is no more or less faith. If you have a bare kernel of faith, say the size of a poppy seed, you could say to this sycamore tree, go jump in the lake, and it would do it." You don't need more faith. There is no more or less faith. Seakan-akan Tuhan Yesus mau mengatakan begini, jangan kamu salah sangka. Iman itu sesuatu seperti yang bisa dikecilkan atau bisa dibesarkan atau dikurangi atau ditambahkan. No. Iman itu sesuatu yang hidup, sesuatu yang bertumbuh. Jadi iman itu tidak bertambah
Instead, iman itu bertumbuh. Itu beda. Iman itu bukan benda mati, melainkan seperti sebuah organisme sebentuk sel hidup. Dia berkembang dari yang sederhana menjadi yang lebih komplit, yang multifungsi. Di dalam soal iman, problemnya bukan soal tambah atau kurang iman, melainkan iman itu bertumbuh atau tidak bertumbuh. Iman yang bertumbuh akan memiliki pengaruh yang besar di dalam hidup seseorang. Ibaratnya menurut Tuhan Yesus sanggup memerintahkan pohon ara yang besar untuk tumbang dan masuk ke dalam laut. Iman yang besar itu bisa memberi pengaruh. Iman yang bertumbuh maksud saya bisa memberi pengaruh yang besar. Iman yang bertumbuh sanggup melahirkan perkara-perkara besar yang tidak terduga sebelumnya. Iman yang bertumbuh mengendalikan temperamen yang kasar. Iman yang bertumbuh mengganti egoisme dengan kepedulian kepada sesama. Iman yang bertumbuh mengasah belas kasih. Orang Jawa bilang welas asih yang tadinya tumpul. Iman yang bertumbuh mengusir pikiran-pikiran negatif yang tadinya suka bercokol. Iman yang bertumbuh mengarahkan amarah menuju akal sehat. Iman yang bertumbuh mendorong orang untuk melepaskan pengampunan and then move on. Iman yang bertumbuh menghadapi tantangan dengan tenang dan surrender to God. Iman yang bertumbuh menghasilkan seorang manusia baru. Singkat kata, iman yang bertumbuh mematangkan, mendewasakan. Namun pertanyaannya, bagaimana itu bisa terjadi? Bagaimana iman kita bisa bertumbuh? Cerita singkat ayat 7-10 yang Yesus sampaikan kepada murid-muridnya dalam bacaan kita tadi tentang tugas seorang hamba menjawab pertanyaan ini. Bagaimana iman kita bisa bertumbuh? Cerita ini adalah tentang sebuah kepatuhan. Apa yang dikerjakan oleh seorang doulos atau budak pada zaman itu adalah keharusan. Tidak patut dipertanyakan. Ia tidak punya kesempatan untuk mempertanyakan dan mengeluh kesahkan. Sebab itu tugasnya, tugas seorang doulos, tugas seorang hamba yang harus dikerjakan. Titik. Demikian jugalah kamu. Apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata,
Kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Ayat 10. Jadi, iman bisa dilihat dari angle yang satu ini, yaitu kepatuhan. Iman yang bertumbuh adalah iman yang patuh. Patuh pada apa yang harus. Saudara-saudara, bicara tentang keharusan, itu memang tidak enak. Bicara sesuatu yang harus itu tidak menyenangkan. Apalagi di zaman orang maunya serba bebas seperti sekarang ini. Di zaman orang pintarnya menuntut hak seperti sekarang ini. Yang namanya kewajiban, keharusan itu ditaruh paling belakang. Yang di depan itu adalah hak dan kebebasan. Harus itu kata yang dibenci orang. Harus itu diartikan sebagai tekanan, pressure. Harus begini, harus begitu. Jangan begini, jangan begitu. Bahkan bukan cuma pressure, tetapi juga paksaan. Siapa yang suka dipaksa hari begini? Yang disuka orang adalah kalau dikatakan terserah mana yang kamu mau. Itu yang orang senang dengar. Tidak harus kok. Bebas. Itu yang orang mau. Ada opsi. Boleh pilih itu, boleh pilih ini. Tidak harus. Itu yang orang suka dengar. Tetapi, benarkah saudara-saudara, keharusan itu selalu buruk? Benarkah yang namanya keharusan itu sepatutnya dibenci sebagai sesuatu yang buruk? Benarkah sebaiknya yang harus itu dihapus saja dalam kehidupan ini atas nama freedom, atas nama convenience, yang harus dihapus saja? Benarkah kalau yang baik adalah kalau orang boleh pilih sesuka hatinya? Saudara sekalian, PCUSA adalah gereja yang tergolong open-minded, terbuka, fleksibel, tidak kaku, dan embracing. Dari church ordernya, dari book of ordernya saja, kita sudah bisa melihat itu. PCUSA itu gereja yang organisasinya cukup lentur, memberi ruang kebebasan yang lumayan, dan terus-menerus peraturannya diperbaharui mengikuti zaman dari waktu ke waktu. Tetapi kalau Anda membaca baik-baik Book of Order PCUSA, di depan kita diberi pedoman begini. Sebelum membaca atau mempelajarinya, Book of Order PCUSA itu ada pernyataan-pernyataan di dalamnya yang kita harus tahu artinya. Karena kata-kata yang dipakai beda. Dibagi menjadi 4 golongan menurut kata yang dipakainya.
Satu, jika dipakai kata shall dan is to be atau are to be. Jadi statementnya itu pakai shall dan is to be atau are to be, itu artinya harus. Itu artinya mandatory. Yang pertama. Yang kedua, kalau statementnya dipakai kata should, maka itu artinya sebaiknya begini. Sangat disarankan, strongly recommended. Itu kalau dipakai kata should. Yang ketiga, kalau dipakai statement itu dipakai kata is appropriate, maka itu artinya cocoknya atau pasnya begini. Is appropriate, commended as suitable. Itu pengertian ketiga. Pengertian keempat, kalau dipakai kata may, itu artinya diperbolehkan, tetapi tidak menjadi persyaratan. Permissible, but not required. Jadi di depan kita diajari cara membaca dengan betul. Buku Book of Order itu. Kita harus cermat ini pakai kata apa. Sehingga pengertiannya benar. Jadi yang namanya keharusan itu ada levelnya. Ada level mandatory, ada level strongly recommended, ada level commended as suitable, and then terakhir level permissible but not required. Artinya saudara, semua itu tetap ada tingkatan atau level keharusannya. Dari yang paling diizinkan, permissible, sampai dengan yang benar-benar mandatory. Harus. Tidak bisa ditawar. It is a must. Tetapi apa yang dikatakan oleh buku Book of Order PCUSC itu menurut saya mencerminkan kehidupan ini. Kehidupan juga seperti itu. Sebebas-bebasnya, sesuka-sukanya kita pada kebebasan, setidak sukanya kita dipaksa atau diwajibkan, tetap di dalam hidup ini selalu ada hal-hal yang wajib. Harus. Tetap ada. Sefleksibel apapun PCUSA, dia tetap punya peraturan yang mandatory. Kalau kita mau hidup kita baik, lurus, maka garis-garis keharusan harus tetap kita hormati dan patuhi. Kalau mau hidup kita benar dan sehat jasmani dan rohani, selalu ada hal-hal yang mandatory harus kita ikuti, kita jalani, atau kita taati. Harus. Misalnya, dalam hidup berkeluarga, saat-saat untuk bisa spend time together, menghabiskan waktu bersama-sama dengan kualitas yang baik, itu harus.
Dalam keluarga, hukumnya harus Anda punya waktu untuk spend time together. Sesibuk-sibuknya Anda, seterpisah-terpisahnya jarak di antara anggota keluarga, semandiri-mandirinya masing-masing anggota keluarga, tetapi itu harus Anda punya waktu untuk spend time together. Jika tidak, Anda akan kehilangan yang namanya kehangatan hubungan dan rasa saling membutuhkan. Quality time di dalam keluarga tidak boleh menjadi perkara yang boleh ada dan boleh tidak ada. Tidak. Itu adalah sebuah keharusan. Mengapa? Sebab yang namanya kasih sayang itu seperti organisme atau sel kehidupan, butuh untuk dijaga dan dirawat supaya kasih sayang itu bertumbuh. Baru dengan dirawat, dijaga, dengan mengikuti keharusan-keharusan untuk merawatnya, maka kasih sayang bisa bertumbuh segar dan hidup. Bicara tentang hubungan friendship, persahabatan, sebaik, sedekat, seakrab apapun kita, tetapi yang namanya persahabatan di dalamnya harus ada yang bernama respect one another. Harus. Sebab tidak adanya respect, cepat atau lambat akan menggerogoti hubungan persahabatan itu dari dalam, lalu membuatnya keropos. Itu seperti termite. Harus ada respect one another di dalam friendship dengan siapapun. Hubungan baik itu amat penting dalam hidup ini. Tetapi hubungan baik itu mengandung banyak keharusan. Misalnya lagi untuk mendapat kepercayaan di dalam hubungan baik, kita harus membiasakan diri untuk jujur. Begitu kejujuran hilang, kepercayaan akan melayang. Itu harus. Untuk memperoleh simpati, kita harus bersikap simpatik, ramah. Kalau Anda tidak ramah, kerjaannya marah-marah, Anda berharap dapat simpati, itu omong kosong besar. Itu keharusan. Untuk bisa getting more friends or build friendship, first we have to be friendly. Itu harus. Bagaimana Anda bisa dapat lebih banyak kawan, tetapi Anda tidak bersikap bersahabat? Semuanya itu harus. Itu hukum keharusan yang tetap memiliki tempatnya di dalam kehidupan ini. Terhadap sebuah keharusan, tidak ada jalan lain selain kita memberikan respon berupa humble enough untuk mematuhinya. That's it. Terhadap sebuah keharusan, kita harus cukup rendah hati untuk mentaatinya. Itulah arti ucapan Yesus ini. Kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna.
Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Humble enough to obey. Itu angle yang pertama di dalam faith. Humble enough to obey. Sebab dengan justru Anda dan saya patuh pada keharusan tertentu, kita akan mendapat benefitnya. Begitu juga yang berlaku dalam kita beriman, faith. Banyak orang sekarang ini maunya iman yang entertaining. Iman dan entertainment digabung jadi satu. Inginnya iman yang entertaining, iman yang membawa kesenangan, iman yang memberikan sensasi luar biasa, iman yang menghibur dan menyanjung-nyanjung. Sedangkan yang dianggap tidak enak, larangan-larangan, apalagi kewajiban harus begini dan begitu, dipinggirkan dari kehidupan beriman. Padahal benefit dari kepatuhan itulah yang namanya pertumbuhan. Iman kita itu bertumbuh melalui kepatuhan. Kalau kepatuhan itu dipinggirkan dan disingkirkan, itu sama saja dengan mengatakan, saya tidak ingin bertumbuh di dalam iman. Tema kita hari ini, tumbuh karena patuh. Apakah membaca dan belajar Alkitab itu harus? Apakah berdoa itu harus? Memelihara persekutuan pribadi dengan Tuhan itu harus? Apakah rutin beribadah pada hari Minggu, entah itu on-site atau online, harus? Apakah mengikuti sakramen perjamuan kudus itu harus? Apakah setia melayani Tuhan itu harus? Apakah menyisihkan uang untuk persembahan syukur kepada Tuhan itu harus? Jawabannya adalah ya, kalau kita mau bertumbuh di dalam iman. Kecuali kalau kita cuma mau menjadi orang Kristen Peter Pan. Kata pendeta David Jeremiah, banyak orang Kristen mau jadi orang Kristen Peter Pan. Peter Pan itu anak-anak terus. Dalam dongeng Peter Pan tidak pernah jadi orang dewasa. Dia tetap sosok anak-anak. Anda orang Kristen Peter Pan atau bukan? Kata David Jeremiah. Kalau Anda mau bertumbuh, ada banyak keharusan di dalam faith yang akan menggait kita menuju pertumbuhan. Jadi sebenarnya rahasia di balik kepatuhan sehingga itu memberi benefit pertumbuhan itu apa? Apa rahasia di balik kepatuhan sehingga itu memberikan pertumbuhan kepada kita? Jawabannya adalah disiplin. Tidak ada jalan lain. Kata murid, disciple of Christ, itu sama akarnya dengan kata disiplin. Itulah rahasia pertumbuhan. Disiplin itu apa? Disiplin itu artinya kemampuan kita untuk
mengharuskan diri sendiri. Itulah disiplin. Kemampuan kita untuk mengharuskan diri sendiri. Tidak usah tunggu orang lain atau tunggu sesuatu dari luar. Tetapi diri kita sendiri yang berkata, saya harus makan makanan yang sehat. Kalau saya mau diri saya sehat, saya harus makan makanan yang sehat. Saya harus tidur cukup. Saya harus olahraga. Saya harus rajin bekerja. Ya, saya harus baca Alkitab. Saya harus menyediakan waktu untuk belajar Alkitab. Saya harus jujur. Saya harus setia. Saya harus bisa dipercaya. Saya harus mengutamakan ibadah. Saya harus put first thing first. Saya harus try to understand than to be understood. I have to be patient enough to listen first. And then selanjutnya, so on. Berdisiplin itu artinya kita mampu mengatakan harus kepada diri sendiri untuk hal-hal yang membuat kita bertumbuh sehat jasmani dan rohani. Barang siapa membiasakan diri berdisiplin dalam hal-hal yang baik, dia membentuk habit, kebiasaan yang baik. Dan nanti pada gilirannya, ganti kebiasaan yang baik itu membentuk dia menjadi manusia yang baik. Anda perhatikan perjalanannya. Kalau Anda berdisiplin melakukan hal-hal yang baik, Anda membentuk habit yang baik. Dan pada waktunya, habit yang baik itu membentuk Anda jadi orang yang baik. First, you make your habits. Then, your habits make you. Itu prinsipnya. Disiplin itu membentuk kita. Kepatuhan itu menumbuhkan iman kita. Ingat saudara-saudara, iman itu tidak akan bertumbuh dengan sendirinya. Iman itu tidak akan tumbuh otomatis. Seperti kata Neil Anderson, dia bilang begini, your faith will grow not by chance, but by choice. Not by chance, but by choice. Pilihan kitalah yang menentukan iman kita bertumbuh atau tidak. Yaitu pilihan kita untuk berdisiplin dalam kepatuhan, obedience. Pilihan kita untuk dengan humble enough berkata kepada Tuhan, aku adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Selamat bertumbuh di dalam iman. Amin.